Squid Game musim pertama mungkin tidak terlihat dipenuhi efek CGI, tetapi sebenarnya dibutuhkan banyak keajaiban digital untuk mewujudkan serial distopian yang sukses besar ini. Para pemeran tidak benar-benar dalam bahaya saat menjalani tantangan red light, green light, tetapi proses syuting adegan ini tidaklah mudah. Selain para pemeran utama, ada 300 figuran dan 20 aktor bela diri di lokasi syuting. Naskah awalnya membayangkan ada 1.000 pemain, tetapi sang kreator Hwang Dong-hyuk segera menyadari bahwa itu tidak memungkinkan. Meski 300 jauh lebih sedikit dari 1.000, adegan ini tetap sulit untuk dikoreografi. Beberapa adegan kematian yang brutal difilmkan dalam gerakan lambat, sehingga jika ada kesalahan, perlu waktu 20-30 menit untuk mengulang pengambilan gambar termasuk menyiapkan kembali darah buatan. Jika ada kesalahan, Hwang akan berpindah ke bagian lain dari lokasi syuting untuk merekam kematian karakter lain, sementara kru membersihkan darah buatan dan menyiapkan aktor kembali. Salah satu adegan tersulit adalah ketika Ali menangkap Gi-hun agar tidak jatuh. Posisi tersebut tidak nyaman dan secara fisik hampir mustahil dilakukan. Selain itu, kawat pengaman yang mengangkat Lee Jung-jae menyebabkan bajunya terangkat secara tidak alami. Oleh karena itu, tim efek visual harus menghapus kawat tersebut dan menyesuaikan seragam Gi-hun agar terlihat alami. Meskipun banyak lokasi di Squid Game dibangun secara nyata, termasuk tempat tidur susun dan arena permainan kelereng, set tetap membutuhkan CGI untuk memperluas ruang. Misalnya, latar belakang ruang tarik tambang diperbesar secara digital agar terlihat lebih luas. Tim produksi memang membangun platform tarik tambang, tetapi para aktor tidak benar-benar berada di ketinggian yang berbahaya, kecuali beberapa adegan di mana pemain jatuh. Demikian pula, tangga spiral yang tampak tak berujung sebenarnya hanya sebagian yang dibangun, sementara sisanya dibuat dengan CGI. Latar belakang arena red light, green light juga menggunakan CGI. Awalnya, set ini bisa saja dicat secara fisik, tetapi Hwang Dong-hyuk belum memutuskan desain akhirnya saat set dibangun. Dengan CGI, dia memiliki fleksibilitas untuk mengubah desainnya nanti. Awalnya, ia mempertimbangkan warna yang lebih mencolok, tetapi supervisor efek visual, Jong Jae-hoon, menyarankan pendekatan yang lebih sederhana agar tidak terlihat terlalu kekanak-kanakan. Hasil akhirnya adalah latar yang cukup realistis untuk meyakinkan penonton, tetapi cukup surreal untuk memberikan kesan yang mengganggu. Tak hanya di dalam arena permainan, dunia di luar juga banyak mengandalkan CGI. Misalnya, adegan pulau di akhir episode pertama sebenarnya difilmkan di sebidang tanah kecil dengan beberapa gudang, sementara sisanya ditambahkan secara digital. Adegan mobil-mobil yang meninggalkan kapal feri juga difilmkan di lokasi yang bukan pulau, melainkan area terpencil di Korea Selatan. Bahkan, seluruh bandara dalam episode terakhir adalah CGI, karena rencana syuting di bandara sungguhan batal akibat pembatasan COVID-19. Demi keamanan para pemain dan kru, Hwang Dong-hyuk mengambil langkah ekstra dalam adegan eksekusi pemain. Dalam beberapa adegan, suara tembakan bahkan dibuat secara digital. Lee Jung-jae dan aktor lainnya harus bereaksi seolah-olah mendengar suara tembakan sungguhan saat Hwang meneriakkan instruksi selama syuting. Adegan tarik tambang sangat menguras tenaga, sehingga para aktor harus beristirahat di antara pengambilan gambar. Lee Jung-jae bahkan memiliki bangku kecil untuk duduk. Adegan ini sangat sulit karena mereka benar-benar menarik tali melawan mesin khusus yang didesain untuk melawan mereka. Tidak peduli seberapa kuat mereka menarik, mereka tidak mungkin menang. Adegan tarik tambang sangat menguras tenaga, sehingga para aktor harus beristirahat di antara pengambilan gambar. Lee Jung-jae bahkan memiliki bangku kecil untuk duduk. Adegan ini sangat sulit karena mereka benar-benar menarik tali melawan mesin khusus yang didesain untuk melawan mereka. Tidak peduli seberapa kuat mereka menarik, mereka tidak mungkin menang. Sementara itu, tantangan jembatan kaca sebagian besar difilmkan di ketinggian rendah, hanya sekitar 1,5 meter dari tanah. Namun, beberapa adegan diambil di set yang lebih tinggi, sekitar 6 meter. Tim efek visual kemudian menggabungkan kedua set ini untuk menciptakan ilusi ketinggian yang menegangkan. Dalam adegan di mana pemain jatuh, seorang stunt woman melompat ke platform tersembunyi yang kemudian dihapus secara digital. Meskipun jembatan kaca tidak setinggi yang terlihat dalam versi akhir, tetap saja itu cukup menegangkan bagi para aktor. Untuk adegan meledaknya jembatan kaca, tim menggunakan kamera phantom yang mampu merekam hingga 3.000 frame per detik. Hal ini membuat para aktor harus sangat berhati-hati dalam gerakan mereka agar timing tetap akurat. Efek ledakan awalnya dicoba secara praktis, tetapi hasilnya kurang memuaskan, sehingga tim beralih ke CGI. Salah satu tantangan terbesar adalah menghapus dan mengganti refleksi di setiap pecahan kaca yang berterbangan. Adegan pertarungan final antara Gi-hun dan Sang-woo difilmkan di lokasi yang sama dengan red light, green light, tetapi suasananya sangat berbeda. Pencahayaan lebih redup dan hujan buatan ditambahkan dengan sprinkler. Para kru memakai jas hujan dan menutupi peralatan mereka, tetapi para aktor harus bertarung dalam keadaan basah kuyup dan suhu dingin. Lee Jung-jae mengenang bahwa syuting adegan ini selama 4 hari dalam cuaca dingin sangat melelahkan, baik secara fisik maupun emosional.
Bahkan adegan sederhana pun membutuhkan sentuhan efek visual. Misalnya, langit-langit di sebagian besar arena permainan dibuat dengan CGI. Dalam arena red light, green light, dinding set lebih tinggi sedikit dari layar biru, sehingga bayangan yang tidak masuk akal harus dihapus secara digital. Selain itu, celengan raksasa berisi uang hadiah juga merupakan CGI. Kru awalnya membuat celengan fisik, tetapi plexiglasnya terlalu reflektif, membuat uang di dalamnya sulit terlihat dengan pencahayaan tertentu. Oleh karena itu, mereka membuat versi digitalnya. Semua elemen VFX dalam Squid Game sangat halus, sehingga sebagian besar penonton tidak menyadarinya. Dan itulah yang diinginkan tim produksi. Seperti yang dikatakan supervisor efek visual Kang Moon-jong, tujuan mereka adalah membuat CGI tidak terlihat seperti CGI, agar penonton dapat menerima dunia Squid Game begitu saja.